Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'ammilan au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Sadaqallahu azim. Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan BKMT Kecamatan Tambah Penanjung beserta seluruh pengurus yang kami hormati, ketua-ketua Permata yang kami hormati, ketua-ketua Majelis Taklim yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hari ini kita sudah di 19 Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 16 September 2022. Artinya bahwa Rabiul Awalnya sudah lewat sebulan setengah, Muharram dan Rabiul Awal, Muharram dan Safarnya untuk 1444. Untuk Masehinya kita menyisakan sekitar 3 bulan setengah lagi, dan kita sudah berada di bulan Berber. Kata orang tua dulu, bulan Berber itu banyak hujannya. Apa ilmu tentang itu kita juga tidak tahu, tidak percaya kita. Nyonian banyak hujan. Kalau percaya kita, dasarnya kita juga tidak tahu. Tapi kita awali September ni kemarin banjir mengepung Provinsi Bengkulu. Nah, maka hati-hati kita, bab kawan banjir ini longsor. InsyaAllah Allah masih kuatkan kita untuk beribadah, ikut pengajian pasca 2 tahun non aktif gara-gara Covid. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dikirimi kawan TikTok. Nanti kalau ketemu TikTok yang kayak ini, jangan di-sharekan. Kita cuba hidupkan dulu kalau nak hidup. Naknya hidup ni caknya. Tinggal berbunyi, ndak berbunyi apa tidaknya ni. Hoi, berbunyi kau. Kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rabu punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat
Video ini bercerita kalau nak motong kuku tu Senin, Kamis, Jumat. Motong kuku Selasa, penyakit tidak sehat. Motong kuku hari Rabu, miskin. Motong kuku hari Sabtu, saro. Motong kuku hari Sabtu, tidak dapat jodoh. Motong kuku hari Minggu, tidak dapat rahmat Allah. Dalilnya tidak ada. Motong kuku tu kebilenda. Ayo. Nyo ngomong harus motongnya di teras, terserah. Nak di tua boleh. Ada yang tahu tua? Tua tu artinya tua. Jadi ada kawan bertanya apa hukumnya? Tidak ada, kalaupun ada hadisnya hadis palsu. Ini yang kadang-kadang kita galak asal share, apalagi orang rejang, jangan galak nge-share. Melapak. Nah itu. Jadi ini lagi viral sekarang ini. Saya cari dalil-dalilnya, tidak ada ketentuan motong kuku itu. Kalau kata orang dulu, jangan motong kuku malam. Ngapo? Kelak luko. Karena belum ada listrik dulu. Kalau kini listrik lado boleh motong kuku itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pengajiannya santai saja. Nanti 15 menit sebelum berakhir kita kasih kesempatan untuk bertanya. Saya janji akan dengar seluruh pertanyaan tapi tidak janji jawab. Ya kalau saya tidak pacak mana jawabnya tu. Yang jelas, alhamdulillah, luar biasa. Ibu-ibu, judul pengajian kita hari ini, agar hidup tenang. Orang ini kadang-kadang makin banyak harta, makin tidak tenang. Makin tinggi jabatan, makin susah dia. Begitu matuk jer, aman dia. Ada yang cak itu, Pak. Mana tak usah kita kasih tahu siapa. Maka itu Allah tidak memasangkan pasangan yang sesuai dengan maunya kita. Kita cek. Kalau senang pasangannya susah saro. Sakit pasangannya sehat. Hidup pasangannya kaya pasangannya. Nah, di situ salahnya. Di Al-Quran tuh pasangan kaya tuh cukup, bukan miskin. Boleh dibuka Al-Quran. Ngapo ada orang yang punya 4 mobil Puso itu masih garuk-garuk dagu. Hai, coba kalau ada 2 lagi aman nih. 4 Pusonya masih juga kurang. Dia minta 2 lagi. Berarti miskin lah nang. Nah kita punya motor second masih kredit, nyaman tidurnya, makan lemak lakayo lah itu. Ada orang yang punya mobil tapi tidak punya garasi, itu bisa pesan Grab itu. Nah, itu kan punya mobil tidak punya garasi, biasa-biasa kemana ndak ada Grab dan lah. Jadi bukan itu. Maka ada penyebab orang tidak tenang tuh. Itu yang jadi bahasan kita, supaya kita ini tenang. Orang nengok kita kan, alang kelemak kamu mak sianu, anak jadi orang galau. Dalam hati kita, emang anak saya jadi bro. Maksud orang tuh anak tua pegawai, anak nomor 2 pegawai, anak nomor 3 pegawai. Itu Nyai tak tahu jadi pegawai itu bak jadi puntung neraka. Ngapa nyogok sini 300, nyogok sini 400.
Pas gayanya tua martabak seiris tidak terbeli. Aduh. Cuman orang nengoknya sukses itu. Anak kita sekaya apapun pegawai bukan ais. Pokoknya pegawai itu dipandang lebih gitu. Apalagi zaman kini. Saya bawa mobil misalnya ke hotel ternama, tapi maaf mobil carry, mobil buruk misalnya. Saya buka kaca, di mana parkir? Cari di ujung pak, ini parkir VIP ini nih kata. Tapi kalau saya bawa mobil Alphard, saya buka kacanya, apa kata orang situ? Pak silakan turun, biar kami yang parkir mobilnya. Bukan kita yang ngapu, iman lah pindah ke mata. Kini nih kita orang miskin jerit sampai ke langit dianggap orang kentut jeritan kita. Tapi kalau orang kaya kentut dikecek mutiara hikmah. Ini zaman gitu. Lah kita hidup di zaman ini Pak Ustadz. Untuk itulah cari ketenangan, jangan sampai kita terlalu gelisah. Iya tinggi go. Macam mana caranya? Yang pertama, ngapo kita selalu gelisah itu. Ini penting buat kita kaji. Kalau kita hidup di zaman yang seperti sekarang ini, untuk apa? Orang-orang kita rezeki kita tidak jatuh ke orang, rezeki orang tidak jatuh ke kita. Cuma ketidakpengertian kita menyebabkan kita susah dewe. Yang pertama, iri kepada orang lain. Bikin tidak tenang tuh iri kepada orang lain. Nah, iri ini ingin nikmat orang lain pindah ke kita, nikmat yang saro kita tuh pindah ke orang lain. Itu iri. Ngapo orang pacak sukses, ngapo orang pacak jayo, ngapo orang pacak cak ini nyoida, itu iri. Yang model ini selamanya kita tidak bakal tenang. Sebab Allah kan sudah taruh porsinya masing-masing. Itu. Agama ini yang berat tuh pengamalannya. Ada yang boleh iri itu dua. Pertama, iri kepada orang yang berilmu, dia ngamalkan ilmunya. Iri kepada orang berharta, nyogala sedekah dengan hartanya. Itu Allah katakan di dalam surah An-Nisa 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian yang lain. Karena ada porsinya. Lanang lebih kuat, tino lebih lemah secara fisik. Tapi secara psikis tino lebih kuat daripada lanang. Bukti, lanang beras 50 karung tuh taruh di sini, santai nyembawa. Tino beras sekaleng, sesak napasnya, mati aku katanya. Itu fisik, tapi psikis kejiwaan Tino lebih kuat. Bukti, lanang ditinggal bini 10 orang duda, syukur kalau 3 yang tidak nikah. Tapi Tino 10 ditinggal laki, bersyukur kalau 3 yang nikah. Jiwanya lebih kuat. Tidak pacak jadi ukuran. Tak. Kalau itu tidak jadi ukuran, cuba. Kalau lanang tidak punya rokok, siapa yang disuruhnya ngutang ke warung? Bininya.
Ma, bon dulu sebungkus. Maluan ya, begini-begini. Begini. Kalau tidak ada beras lagi, ambil kemak agak 5 cupak lagi. Ada orang nagih hutang, kecekan ayah tidak ada, bininya itu ada di dalam. Nah, itu suami istri di dalam rumah, apalagi di luar rumah. Itu usaha orang beda-beda, ilmu orang beda-beda. SD serempak, SMP serempak, SMA serempak, kuliah serempak, PNS serempak. Itu nasibnya tidak kesama. Ngapo nikah serempak bisa jadi status istri yang bikin perbedaan. Istri kita anak tua, adiknya 9 lagi. Istri kawan kita anak bungsu dari 2 beradik, beda lah. Kawan kita anak bungsu dari 2 beradik, tidak ada yang dipikir. Yang kita anak pertama dari 9 beradik, 9 lagi tanggung jawab kita. Mabuk pacar. Ini jadi penyakit yang bikin kita tidak tenang yang pertama iri. Maka tidak perlu iri mengiri. Zaman sekarang itu banyaklah jalan dosa dari Pak Alo. Kita bersebelahan rumah, dia posting gulai ayam seekor. Alhamdulillah, ini baru masak guys. Itu. Ayam seekor ini, yang ini santan pedas guys, yang ini di sup guys, ini kesukaan suami. Cekernya tidak dikasih dengan tetangga, berdosa kata Nabi. Tidak boleh. Kita posting durian, alhamdulillah guys, agak lebat tahun ini. Pas mulai buang ulat, kita jual. Sebuah tidak kasih ke sana, itu habis berdosa hukumnya. Apalagi galak posting masalah ibadah. Ngapa galak posting-posting itu? Nyuruh orang iri. Itu. Kalau nyuruh orang iri, minta diirikan, tidak usah gulai-gulai kamu posting. Kecuali kalau untuk bisnis boleh dipostingnya gulai. Ini 4 macam guys, gulai talas, gulai pakis, gulai ciput campur rebung, dan gini gulai pucuk ubi campur jengkol. Setapak penanjung bebas ongkir, di luar tempat penanjung cepat basi. Orang pacak mesan. Ada Zubaidah namanya. Zubaidah ini istri Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah. Kayo, cantik, cerdas, murah hati. Kalau ibu pergi haji atau Mekah atau nanti umroh, itu diajak ke Arafah, di sebelah gunung tuh ada cak pagar di semen panjangnya, itu 11 km. Itu Zubaidah itulah yang bikinnya tuh, dari duitnya pribadi. Ngapo? Untuk saluran air Zam-Zam dari Mekah ke Arafah. Sebab dulu air Zam-Zam tuh dipikul dari Mekah 13 kilo. Kesian Zubaidah nengok, maka dia wakafkan duitnya sepanjang 11 km. Aman. Begitu mati Zubaidah ni, ajudannya mimpi nengok Zubaidah di surga. Ya wajar bu, ibu masuk surga. Amal ibu banyak, sampai sekarang ibu bikin apa namanya, dam Zam-Zam, tetap disebut-sebut orang. Nangis bu Zubaidah. Bukan karena itu aku masuk surga. Sepanjang itu dibangun pakai duit pribadi, bukan karena itu aku masuk surga, kata Zubaidah. Ngapa bu? Karena solat tahajud aku diam-diam.
Amal itu ditengok orang. Cacam bangunan Zubaidah sampai kini tu Bu, semennya tidak pacak dibongkar. Luar biasa itu. Sampai kini itu tidak dicatat oleh Allah karena bisa menimbulkan riak. Tapi yang tahajud, yang diam-diam, itu yang dicatat. Orang sekarang celenting jam 3:30 WA kita berbunyi. Siapa dah? Aduh, di WA grup. Tahajud yuk, tahajudlah seorang. Nak ngapa pula ngabar-ngabar ke orang tahajud? Ini penyakit orang sekarang itu. Nah, kita boleh iri kepada hal-hal yang baik, maka simpan baik-baik hati itu. Jangan pernah iri kepada orang lain. Ilmunya, kata Imam Syafi'i, macam mana orang salut tengok kita? Pertama, tutup kemiskinan kita. Jadi orang nyangko kita ni kaya. Tidak usah ayang kesaro kini, dak sawit turun kalau itu apa? Cabai 100, tidak usah. Ngapa? Kita ngeluhnya tetap cak itu. Orang nanyo, dari mana Cik? Dari pasar. Ampun, bawa duit 200 ini. Orang kan cuma nanyo dari mana. Kita panjang yang jawab, tidak ada apa-apa. Lumailah 6.000. Ampun aku. Tidak usah. Tutup kemiskinan kita. Biar orang iri ke kita, tidak apa-apa. Kita yang jangan iri ke orang. Allah kalau maksiat doa itu tuh. Itu. Maksiat enjoy terus dah. Entahlah itu tuh. Apa kerja lakinya tuh? Penjaga SD. Berapa gaji? Tapi enjoy. Yang kedua kata Imam Syafi'i, menyembunyikan kemarahan sehingga orang nengok kita ridho terus, tahan emosi itu. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, merahasiakan kesulitan supaya orang nyangko kita bahagia terus. Tang dapat WhatsApp, "Ma, tolong duit 15 juta untuk wisuda." Enjoy aja. Ngapo kita? Kabar anak-anak kuliah. Apa ceritanya? Alhamdulillah landak wisuda. Apa yang pacak di Lego dulu, itulah hatinya kan. Apa enggak ada emas, apa enggak ada SK, apa minjam koperasi, gitu kan. Dipikir, tapi tidak nampak dia endai ail mak, sianu mak kamu serta anak alhamdulillah itu. Nah, itu enggak usah buat. La ilaha illallah, ampun aku Tuhan. Ngap 15 juta. Tidak disekolahkan cak mano, disekolahkan cak mano. Tidak usah. Orang kan nolong kita tidak. Mesti kekuat. Jadi pertama, jangan pernah iri. Kalau orang iri dengan kita, artinya kita selangkah lebih maju dari dia. Biarlah orang iri dengan kita. Kita tidak betul. Yang kedua, supaya hidup tenang itu, jangan terjebak masa lalu. Aku kini ni tak baca apa-apa lagi lah, pensiun. Nah apa, syukur bisa pensiun, tandanya masih hidup. Lah ada yang tidak sempat pensiun lah mati. Itu. Kita kalau terjebak masa lalu, langkah kita ni susah. Jadi jaim itu. Saya itu yang saya tidak. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu. Ada orang ngecek, ceramah akan disampaikan oleh Ustadz Kondang, sianu mantan gubernur Pret. Tidak usah lah. Itu dulu. Sudah lewat masa. Kalau kita terjebak, maka ketika saya jual beras,
Banyak wartawan datang, masa mantan gubernur jual beras? Lah, ngapa kamu? Duit-duit aku. Iya, ngapa tidak main proyek? Lah, aku tidak tahu proyek. Kalau jual beras tahu aku, beli sekaleng 100, jual 110, untung 10.000. Selesai, tidak laku masak dewek, selesai. Gitu. Kalau kita terjebak masa lalu, susah kita. Datang kawan, dapat kabar siapa? Ya, ngapa? Mantan kau dulu, kinilah Jayonian. Coba aku nikah dengan dia dulu. Tidak usah, itu bukan jodoh kok. Aku dengan bapak kami ni tidak yang bahagia. Tidak bahagia aku anak lah 5. Tidak usah. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia tu cuma 3 masa. Yaumu amsikut ma biyadika minhu syai'un. Hari kemarin tidak akan bisa terulang lagi. Lemak ngebakso petang kemarin, ngulang petang ini beda rasanya. Petang kemarin kita lapar, petang ini belum. Petang kemarin hujan, petang ini panas, beda rasanya. Petang kemarin pas asin pedasnya, petang ini kemasinan, enak. Jadi tidak bisa kita ulang lagi masa itu. Itu yang bikin kita tidak tenang. Ngapo tidak cak ini dulu, ngapo tidak cak itu, ngapo tidak cak. Nah, ngapa diulang lagi masa lalu itu? Yang harus kita pikirkan tuh sekarang dan yang akan datang. Gitu. Macam mana posisi kita kini, macam mana posisi yang akan datang. Hidup kita ni makin tua, makin banyak ibadah. Sebab ngapa? Di situ kita memperoleh ketenangan. Kemarin viral bu, ada ibu lagi baca alif lam mim terus ayat kursi, tekangkang mati lagi ngaji. Itu yang kita harapkan. Yang model ini yang boleh kita viralkan karena dia ikut pengajian rutin. Ini yang kita harapkan. Luar biasa. Masa lalu tidak mungkin bisa kita ulang lagi. Yang ketiga, sering mengeluh dan kurang bersyukur. Itu. Fazkuruni azkurkum. Ingat kepadaku, aku ingat pada kalian. Waskuru li wala takfurun. Bersyukur, jangan ingkar. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat ditambah. Nikmat apa Pak Ustadz? Pengajian terus, sembahyang tidak ada tinggal lagi. Itu masih mudah-mudahan. Kita pikir nikmat itu pangkat, jabatan, harta. Tidak. Pacak solat duha tiap pagi itu nikmat. Belum tentu orang bisa cak kita. Pacak bangun jam 3:30 solat tahajud 8 rakaat atau 2 rakaat, itu nikmat. Belum tentu orang galak-galak. Pacak sembahyang ke masjid dan bertahan 5 waktu di masjid, itu nikmat. Ada orang subuh di masjid, sembahyang subuh itu bu, kalau berjamaah di masjid luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Itu 2 rakaat sebelum subuh, apalagi subuhnya. Rasul mengatakan kalau kamu tahu fadilah sholat subuh, merangkak kamu datang, kamu akan merangkak. Itu hadis sahih. Nih diangkat Allah derajatnya subuh, zuhur dia turunkan dewek. Ngapa? Sholat zuhur di rumah. Mestinya sudah diangkat oleh Allah, jangan turunkan. Itu yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Saya sering ingatkan kepada ibu-ibu di kota, kalau subuh tuh ibu jangan sholat sendiri, bangunkan suaminya. Kalau suaminya ke masjid ya tidak apa-apa. Ini kadang-kadang suami tidur, ibu sholat. Tidak boleh, bukan tidak boleh, supaya sholatnya berjamaah. Ini suami ngorok, ibu sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Sudah berdoanya nengok lakinya, neraka. Dia dibangunkan. Siapa tahunya kecapean itu. Nyomara Pak Ustaz. Kalau nyomara tugas ibu lah susah. Bangunkan, ayah,
ayah. Kalau macam ini cara membangunkannya, lokak tidak semayang galuh. Jadi macam mana? Terserah macam mana. Ini salahnya. Jangan mengeluh. Banyak nian kekeliruan kita setelah diteliti akhir-akhir ini, Bu. Apa diantaranya? Orang ngecek banyak olahraga supaya sehat, umur panjang. Ternyata ada video dikirimkan ke WhatsApp lewat itu. Ternyata yang bikin umur panjang itu bukan olahraga. Olahraga itu urutan ke-8. Urutan yang pertama bikin umur panjang itu keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu keluarga bahagia. Suami full senyum, istri selalu pres. Macam mana caranya? Tidak mesti nak rumah besar, mobil besar, bini besar. Bini besar jadi lambat. Tapi macam mana kita mengemas itu? Caranya usahakan. Kalau tidak pacak tiap malam, seminggu sekali, seminggu 2 kali makan bareng. Anak bujang, anak gadis, suami istri makan. Dijadwalkan tiap malam minggu. Tak boleh makan di luar, makan di rumah bareng. Anak kalau nak ngapel, nak diapel, kelak urusannya. Makan malam itu. Ibu ngomong, bang, panggil papa, kita makan. Pak, makan pak, panggil adik, kita makan bareng. Makan bareng seperti itu, tanda kita bersyukur. Suami sampai ke meja makan, Allahu Akbar, Masya Allah. Ngapa ya? Mama pesan Grab tadi. Tidak. Gulai sampai macam, ya mama lah masak. Masya Allah, kata kita. Allahu Akbar. Sayang nih mak, apa? Telur ceplok tidak dong. Ngapa? Ayah nak terceplok? Dah usah kata kita. Telur ceplok tu cuma 2 menit. Ya, ayah tunggu 2 menit. Dah usah. Ngapa? Ibu naik ninggalkan kursi yang 2 menit, rasa 2 tahun kata. Apa kata anak bujang kita? Tapi kita bahagia. Kan sederhana seperti itu tuh. Ayalah tua masih merayu. Ini kebahagiaan kita. Jadi kita syukuri dengan apa yang ada. Nah, yang saya tidak ngerti ini, mohon maaf ini, kita Rejang, Lembak, Serawai, makin tua makin misa. Iyo, gaek lanang tidur di depan, gaek tino tidur di belakang. Aku pernah dulu sampai mertua kami saya itu juga. Itu saya kan akrab dengan mertua ni. Ngapa pula mak tidur di belakang, mbak tidur? Aduh, ya bukan masalah apa. Mak aku juga macam itu loh. Di Lembak aku tanya saya itu juga. Ngapa itu tuh? Nggak, bukan. Mak saya dulu saya tanya, ngapa tidak tidur ke bak kanji? Bukan kanji, memang. Nah, maksud saya, alhamdulillah kalau orang-orang sekarang tidak lagi macam itu. Orang-orang dulu tidak tahu, dia tidur entah ngapa macam itu. Mana nek tu di belakang katanya kan. Dia tengok tak hidup tak lagi. No. Jadi bersyukur dengan apa yang ada itu. Cuma jangan lalai dengan agama, Bu, itu. Inilah kunci hidup kita nih. Hidup ini kalau kita taati agama, lah ada galo Bu orang liti tentang itu. Dokter kalau ngasih resep, ada tulisan di bungkus itu, semoga lekas sembuh. Berarti dokter tidak berani jamin kita pasti sehat. Kita kuliah di perguruan tinggi mana baik, asal bukan ikatan dinas, tidak ada jaminan kita sukses. Waktu wisuda tu, kawan pacak mindakan kuncir baik, nak kau sukses-sukses, tidak nak kau sukses, selesai. Wisuda kita tidak ada jaminan, tapi Allah menjamin. Perbaiki solatmu, aku perbaiki hidupmu. Nah sekarang tugas kita tidak memperbaiki solat itu.
Banyak orang yang solat tapi belum tentu mendirikan solat. Yang kita hendak tu solat kita dirikan. Ndaknya tua, ndaknya muda, urusan solat jangan pernah kita kecil. Itu orang pandai bersyukur. Percuma kita bersyukur sembahyang idah. Itu. Alhamdulillah, walaupun tipe 36 rumah kami senang gitu. Kemana subuh-subuh? Bapak kami bangun buren kami itu jam 6 lah. Bersyukur apa? Jadi orang gelisah tu karena kurang bersyukur. Jangan iri. Rezeki ada masing-masing. Jangan terjebak masa lalu, sebab yang akan datang juga kita tidak tahu. Itu. Jangan galak menghina orang, kita tidak tahu orang. Nah, yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, memusingkan pendapat orang lain. Galak menentukan nasib orang lain. Walaupun itu pun, kalau model ini cara hidup kamu, tidak akan jadi orang kamu. Jangan. Ngapa pula kita pening ke urusan orang? Itu. Ya, tidak kuliah kau. Ida, nak jadi apa? Nak jadi apa? Anak adik kita, biarlah. Ni dah tak kuliah. Bukan urusan kita. Tu. Jangan kita galak ngatur dan pening ke nasib orang lain. Ngapa kau jual, kata kita. Ini kan landak dibangun tol kelak lewat sini, pintu tol di Sukarami, kita ni bakal maju, dijual segitu, nak ngapo? Apa kau ndak ngasihnya duit? Sementara itulah jalan satu-satunya nak ngobat anaknya. Kita galak pusing dengan urusan orang lain. Tidak pacak membantu sudah, dan jangan kita pusing urusan lain. Orang jual tanah kita pusing. Ya, ngapo? Aku lain. Dia habis fikir aku. Ngapo? Tanah saya lah dijual. Siapa yang jual? Tanya tu lah. Lah biarlah, kata laki ni. Sama, tak ngerti ni. Tidak berfikir ke depan pun dia ni lah. Ribut ke laki. Orang jual tanahnya dewek, kita yang pening. Lah, wajar kita tidak tenang kalau model ini. Itu. Ini kadang-kadang ada orang misalkan ikut tes itu. Kesempatan ada, awak pintar. Aku tidak tes katanya. Aku tidak swasta baik. Pandir. Percuma otak pintar. Tak. Bingungnya anak kini. No. Kita yang bingung urusan orang itu. Makanya yang perlu kita uruskan diri sendiri. Ada satu cerita, Bu. Orang ini maaf bukan Islam, tapi otaknya luar biasa. Kerjanya ngajak orang berdebat. Konyolnya tidak ada yang menang orang yang berdebat dengan dia tu. Lah habis orang berdebat masih dicarinya adalah tukang ingun kambing, tukang ternak kambing. Aku lawannya berdebat. Kece orang istighfar. Rabo tungku. Lah ngapo? Welanang itu orang hebat, profesor bekala, kau nak berdebat. Lah itu profesor, aku. Apa modal kau? Lah tidak pun apa modal berdebat ini? Kan cuma berdebat. Masih juga ngotot. Disatukan tim ini, malam-malam keluarganya membujuk. Lemaklah diurungkan. Selek tesuak casi kakok te dia ba. Kau berani? Tidak. Kau berani? Tidak. Kau berani? Kan tidak yang berani. Aku yang berani. Besoknya digelar debat. Lanang pintar ini lawan pengembala kambing. Begitulah siap. Resmi itu. Kata yang lanang, penjaga kambing juga melihara kambing. Lajulah. Kata yang lanang pintar ni, aku tidak ngerti bahasa kau ni. Lajulah tu apa? Mulailah maksudnya. Payah kita model ini kelak. Jadi kita rubah aturan debat ni. Dirubah macam mana? Tidak pakai suara. Kelak aku ngomong, kau tidak ngerti. Kau ngomong, aku tidak ngerti. Aku tidak ngerti lajulah kata kau tu. Jadi
Kita main bahasa isyarat baik. Kata yang lanang pintar, jadi. Silahkan kata, mulai. Kata lanang yang pintar tuh, kata yang ternak kambing, kata yang lanang pintar tuh, kata ternak kambing, kata yang pintar, ambilnya tongkat, dia tunjuk pakai tongkat, dijebuknya tak patah, berlari lanang pintar, balik gitu. Yang nonton tuh heran, apa hal ini? Lari, kita kalah telak. Jadi orang bingung kalau di ujung dusun orang bertanya, apa hal kalah telak nih? Kau nih tak ngerti. Bukan orang biasa lanang ngenggun kambing itu. Ngapa? Aku kecek Yesus, nyong ngecek Allah Muhammad. Kalah kita. Aku ngecek Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dia ngecek rukun Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi, percaya kepada kodo dan kodo, percaya kepada hari akhir. Aku ngancam, aku akan rusak umat Islam. Ikona lawan kau katanya. Aku ngecek akan aku hancurkan umat Islam pakai tongkat. Dipatahkannya, kalah gitu. Masya Allah, kata yang lain. Nah, yang tobo ditinggal itu juga pening bertanya, apa yang kau jawab tadi? Apa hal gitu? Lah, nyo minta kambing sikok, jangankan sikok 2 aku kasih katanya. Gampang urusan itu, kambing aku banyak. Nyo tawar minta 3, 6 aku kasih katanya. Itu jadi ngecek nak skandang lah iko lawan kau. Tak baca habis yang aku katanya. Nyo nak berkeras, lemak aku patahkan tongkat. Apa artinya? Perlu keberanian itu tuh. Jadi pendapat orang lain silakan orang lain, itu urusan orang kita. Jadi selesai, akhirnya berdebat, dia menang. Ini kategori. Padahal sama-sama tidak nyambung itu tuh. Nah, kita nih galak rengek ke urusan orang lain itu. Ajar kita nak pening. Ada orang siang-siang pakai kerudung merah kan, ya Allah, pening pal aku lah, jangan ditengok. Itu kenapa kita yang pening dan sebagainya? Tidak pas hari panas pakai motif maron. Itu kata kita. Dia yang pas itu tuh. Termasuk Pak Bu, kita turun dari sini sholat Jumat, duduk di situ, ada gaek latuo. Nah, katanya merokok. Kita baru turun Jumat, kita dalam hati geleng, gaek ini umpan merakok, habis palo Jumat kita. Kenapa? Kita seolah-olah merasa lebih baik dari dia. Kalau ndak, tuh kita ingatkan, wah, idak Jumat tadi, idak, sholat zuhur baik berdosa, wah. Itu mendak. Ini kita geleng deh. Ngapun? Kita nunjuk orang seolah-olah kita lebih, ndak usah. Jadi tidak usah ditegur. Bukan tidak usah ditegur. Kalau tidak tuh jangan kita menggeleng, jangan kita mencemooh dalam hati. Kasih tahu dengan baik-baik. Jangan kita merasa lebih hebat daripada orang lain untuk hal itu. Lampat kan? Kalau kita tidak tenang tuh. Mudah-mudahan tidak ada keempat-empatnya. Iri jangan. Yang lalu biarlah berlalu, lupakan saja semua. Lebih baik kini kita berpisah, kata Mansur S. Pandai-pandailah bersyukur, kemudian jangan rengam urusan orang lain, orang-orang kita. Ini aku kalau aku nikahkan anak, mungkin aku tidak pesta. Ngapo dengar-dengar kabar 25, 30 tidak cukup kini. Lemak laku tabungkan baik duit segitu. Tanya nikahkan anak, pesta pakai organ juga. Kecek kemarin tak usah pakai pesta. Lah biarlah, hari ini kan dengan besok lain itu. Tak tahu mana yang mulut, mana yang buntut ngomong. Gitu. Pusing ke urusan orang. Macam mana caranya? Ada kisah anak kecil ni ngomong ke bapaknya, enggak lagi adik sembahyang ke masjid.
Ngapo, kata bapaknya. Apalah tua-tua ribut, orang azan ada yang ketawa, ada yang tidak sembahyang, ada yang terketawa, ada yang ngobrol. Itu. Oh, kata bapaknya. Boleh bapak minta tolong sesuatu. Apa? Nanti kalau lagi sholat, ayah minta tolong kamu bawakan air segelas keliling ke masjid. Syaratnya jangan sampai tumpah airnya. Boleh? Boleh itu tuh. Pas orang lagi nak azan, jalan dia bawa air itu. Segelas tuh. Sampai terakhir tidak tumpah. Bapaknya tumpah dah. Tidak. Apa kerja orang di masjidnya? Tidak tahu ya. Ada yang bergelut. Tidak tahu ya. Ada yang ketahu. Tidak tahu ya. Ngapa kau tidak tahu? Ya ada yang jago ini jangan sampai tumpah. Nah model itulah. Jadi tidak usah pusing kau dengan urusan orang yang nak bergelut-bergelut lah situ, yang nak ketawa-ketawa lah situ. Urusan adik sembahyang itu. Kita ni pusing dengan urusan orang dan sebagainya. Orang kredit mobil, ya Allah, kalau tidak kata angsur habis baik. Pening kita. Orang baru jual tanah seharga 100 juta itu. Sibuklah kita pailah umroh. Weh aku tidak pacar, ada kepentingan lain. La ilaha illallah, hidup ni bakal mati. Terserah orang. Aku entahlah jijik kan aku nengok duit ada habis habislah situ. Ini kalau model ini hidup kita pusing terus itu. Cuman kalau menyarankan boleh jual tanah kemarin berapa? 150 juta wah. Apa rencana? Rencana nih beli ruko di kota. Seanggaran 100. Rupanya tidak ada meleset nih wah. Rupanya lah naik 150 juta. Rencana kemarin itu 100 untuk ruko, 50 untuk umroh. Kita yang tidak tahu cerita orang galak motong-motong itu, itulah kita galak pusing. Orang jual tanah kita pusing. Orang berangkat umroh, ngapa pula umroh dulu, haji dulu. Orang tu umroh ni sunat, haji yang wajib. Entah. Tak tahu ni. Yang kelima, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, perasaan kita lah maksimal, betul. Perasaan kita lah berusaha, betul. Siko pekannya Kamis kan? Pekan Kamis pagi-pagi itu coba hitung berapa yang jual cabai. Sampai 15 orang. Tidak serempak cabainya itu habis. Padahal sama jualan, harganya sama. Ngapo? Rezeki orang beda-beda. Ada yang lincah berjualan cabai panjang-panjang semeter, beli sekilo dapat bonus, 2 kilo 2 bonus. Bisa ditawar. Orang tanya, berapa sekilo? 70. Pacak 65. Tidak pacak. Kecek kau, tadi pacak ditawar aja, tapi aku tidak ngasih. Hai kau, kecek kau beli sekilo ada bonus, ada apa asoy 1. Macam mana aku nak bawanya kalau tidak pakai asoy, itulah bonusnya. Yang mana cabai yang panjang semeter ini kalau disambung-sambung semeter. Orang senang dia berjualan, banyak umurnya itu. Daripada kita berjualan berapa? 70. Dapat 65, modal 79. Jual 70 modal 79. Mana ada untungnya lagi? Ini rengam orang itu. Nah, ini kan. Maka itu jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Itu. Serempak kita tinggal di Pedawar Penanjung ni, tidak serempak kita. Apa namanya? Jayanya beda-beda. Ada orang tu cak dimbus rezekinya.
cacam kata kita. Macam mana? Ado itu rezeki, ado namanya istidrat. Makin jauh dia kepada Allah, makin banyak rezekinya. Orang kacang tanah, berbuah kacang yang dia berbuah emas. Mananya tak kaya itu. Sekali nyadap karet cak kencing bayi, cur getahnya. Nah yang kita netes sepekan sekali, tes habis, minggu depan tetes lagi. Nah jadi jangan kita galak membanding-bandingkan. Suami juga model itu. Ada orang WhatsApp dengan saya, tapi jangan ceritakan ke orang lain. Tapi ini keluar juga di YouTube lah, dah. Macam mana ni? Ustaz, suami aku tu pengajian tak boleh, ke situ tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Aku dalam hati pernah ngomong mak cerai baik dia. Macam mana Pak Ustaz? Saya bilang surga bagi isteri itu di bawah telapak kaki suami. Jadi kalau suami ngomong jangan pengajian, jangan ke situ, jangan ke sini, ibu taat, itu pahala yang luar biasa. Cuma mungkin suaminya tu belum mendapatkan pencerahan apa kerja pengajian, atau suaminya cuma punya nilai kecemburuan yang tinggi, atau suaminya itu takut muka istrinya muncul plek hitam kena panas matahari. Dia kan dia sayang dengan istrinya. Orang macam-macam itu. Jadi kalau sebanyak itu pemusing kepala kita, wajar kita tidak pernah tenang gitu. Maka kunci pokok hidup ini, jalani, jangan tinggalkan ibadah, dan bersyukur apa adanya. Okey. Ada waktu 15 menit lagi. Kita hendak asar. Ada pertanyaan? Paling tidak nanya, Pak Ustaz tinggal di mana kini? Jadilah. Ada bu? Sini. Apakah ceroco bu? Biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustaz, dengan banyaknya Bapak bicara tadi, saya mengingatkan bagaimana cara kita jangan sampai lalai dengan agama Allah. Terima kasih. Ya. Bagaimana caranya kita ini jangan lalai ibadah. Jangan lalai dengan perintah Allah. Perintah Allah tu cuma dua. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Macam mana supaya caranya kita tidak lalai? Pertama, ingat kenian bahwa kita ni pasti mati, bakal mati. Tidak ada bawa apa-apa yang kita usahakan di dunia ni kecuali bawa amal. Kalau ada amal, model ini bukan main. Dari rumah bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula quwata illa billah. Biasakan berwuduk dari rumah. Siapa yang berwuduk dari rumah lalu berangkat ke masjid, tiap langkah kanannya paalo. Tiap langkah kirinya gugur dosa. Itu. Kalau 100 meter dari sini ke rumahnya, semeter tu 3 langkah, berarti 300 pahalanya dari rumah ke sini. Itu apa Pak Ustaz? Hadis. Ya Allah Pak Ustaz, aku tidak tahu. Ngapa? Kalau aku tahu itu aku keliling ke Pekan dulu. Kelilinglah. Kita berangkat dari rumah ke sini, apa yang kita lewati? Rumput jadi saksi, mangga jadi saksi, orang jadi saksi, semut jadi saksi. Itulah makanya orang di masjid itu tahiyatul masjid di situ. Qabliyah pindah ke sini, wajibnya ke depan, kelas ba'danya di belakang. Kenapa? Itu kelak akan jadi saksi galau. Kalau orangnya banyak, judging please. No.
Gitu. Ngapo? Ini akan jadi. Rasul pernah negur tuh. Ngapo saro ke begasar ke kanan ke kiri, ke belakang ke depan. Idan apa geser lah. Sudah sholat wajib itu. Itu catatan pahala galau. Kalau kita datang ke rumah tuh sangat mobil lewat debu, la ilaha illallah kata kita debu. Satu butir debu itu penghalang ke neraka. Kita datang, gerimis kata kita. Balik lagi bawa payung. Kan halus gerimisnya, tidak kita bentangkan. Satu tetes gerimis yang kena badan kita, itu pemadam api neraka. Itu apa Pak Ustaz? Hadis. Ya, kalau tahu cak itu hujan tidak berpayung aku, aman tak basah. Nah, ini pendorong. Orang kalau ngomong kalau ibadah jangan main hitung-hitung. Oh, tidak boleh. Ibadah harus dihitung, tidak ada hasilnya ibadahnya berhenti. Itu. Solat berjamaah 27 kali lipat. Kali 5 135. Itu 5 waktu. Ngapa kita tidak solat sendiri itu? Tino katanya Pak Ustaz solat di rumah. Sebaik-baik di rumah dikan. Itu kalau tabak penanjung tidak aman. Cak Ukraina tuh celtar-celtur daripada ditembak kena tembak, sembahyang di rumah. Kita seaman idak nang apa sembahyang di rumah. Saking amannya kita, ibu-ibu umur 50 tuh keluar malam nak sembahyang subuh, ada lanang, ibu tawar, nah perkosalah, lanang tuh yang lari. Kira-kira misalnya saking keaman, kira-kira contoh aku nila lebay puluh. Jadi itu kira-kira. Jadi macam mana caranya supaya kita tidak lalai? Agama ini indah dan maaf nian, kita acara-acara kematian tu banyaklah seremonialnya Bapak Ibu. Nigo hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, nuju hari la ilaha illallah. Lepas itu entah sembahyang tidak anak kita. Padahal yang rame-rame itu cuba kalau tidak dikasih makanan. Sudahnya Yasin dan tahlil jangan dikasih apa-apa. Pasti berkecek cigai ikut koang. Nu biar putih ya cak keluar mata berhenti. Bukan pulau karena itu tidak. Tapi yang saya inginkan maksud saya ini, kalau kita mati bawa amal, anak tidak mendoakan kita aman di situ. Sekarang ini anak 4 selesai tablik musibah nuju hari bongkar tenda, entahnya sembahyang entah tidak, entahnya doakan kita entah tidak. Untunglah ada orang yasinan tahlil 3 malam. Kelak 40 hari lagi sudah tu 100, sudah tu selesai sampai kiamat. Tidak ada orang gitu. Tapi kalau kita tidak ibadah, anak tidak peduli, kita nanggung. Jadi kalau kita ibadah, itulah bekal kita. Jadi apa alasan kita untuk meninggalkan ibadah? Hidup ini tidak akan selama-lamanya. Itu kebahagiaan dunia ini tidak ada artinya. Itu kita ni segalanya pacak direkayasa sekarang. Muka kendur pacak kasih benang. Itu muka hitam pacak kita kasih skincare. Apa yang cocok? SR12. Tidak cocok ganti MS Glow. Tidak cocok ganti skincare Cando. Bibir pucat kasih Sanel. Jadi dunia itu sebatas itulah, tapi akhirat akan selamanya. Gitu. Jadi mesti kita paksakan untuk urusan ibadah.